Pertama, berdasarkan sumbernya, yaitu tempat ditemukannya hukum. Kedua, berdasarkan bentuknya, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Ketiga, berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum lokal, nasional, internasional, dan asing. 4. Pembinangan berdasar waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam A. Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu negara tertentu. B. Hukum constituendum adalah hukum yang diharapkan akan berlaku pada waktu yang akan mendatang. C. Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. 5. Pembinangan berdasar cara mempertahankannya atau fungsi mengaturnya. A. Hukum material adalah hukum yang terbagi dalam kelompok atau aturan yang mengatur bidang tertentu. B. Hukum formil atau disebut juga hukum acara yang digunakan untuk menegakkan hukum material. 6. Pembinangan berdasarkan sifatnya. A. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang konkret yang harus ditaati. B. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan dalam perjanjian suatu pihak tertentu. Yang ketujuh, pembinangan berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu peraturan hukum yang telah dihubungkan dengan orang tertentu sehingga menjadi hak dan kewajibannya. Yang kedelapan, pembinangan berdasarkan penciptanya. Menurut penciptanya dapat dibagi dalam yang pertama, hukum ciptaan manusia, dan yang kedua, hukum bukan ciptaan manusia. 9 yaitu ada pembidangan berdasar hakikat, isi, dan tingkatannya. Dibagi menjadi dua hukum. Yang pertama yaitu hukum dasar. Hukum dasar yaitu hukum yang menjadi dasar bagi lahir dan adanya hukum lain di wilayah berlakunya. Yang kedua yaitu hukum khusus. Hukum khusus yaitu hukum yang diadakan secara khusus untuk bidang hukum. 10 atau yang terakhir yaitu ada pembidangan berdasar isinya. Dibagi menjadi dua bidang hukum. Yang pertama yaitu hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara negara dan warga negara. Contohnya yaitu apabila ada warga negara yang dianiaya, maka polisi akan ikut turun tangan. Yang kedua yaitu hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi masing-masing. Contohnya itu masuk ke dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan-hubungan antara individu dan individu di dalam masyarakat. Pertama, pengertian dan contoh sumber hukum. Sumber hukum ialah aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa yang sanksinya tegas dan nyata. Contohnya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Doktrin, dan Perda. Kedua, hukum material ialah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan. Contohnya, Pasal 199 KUH Perdata tentang putusnya perkawinan. 2. Sumber hukum formal antara lain 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Keputusan hakim, 4. Traktat, 5. Pendapat sarjana hukum. 3. Pengertian undang-undang ialah suatu peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Yang keempat, kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Contohnya, seorang komisioner sekali menerima 10% dari penjualan atau pembelian sebagai upah, dan hal ini terjadi berulang-ulang, dan komisioner lain juga melakukan hal yang sama. Maka, lambat laun akan berkembang menjadi hukum kebiasaan. Yang kelima, jurisprudensi atau keputusan hakim. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada dua jenis atau macam jurisprudensi. Yang pertama, jurisprudensi tetap, dan yang kedua, jurisprudensi tidak tetap. 6 yaitu ada traktat atau treaty, yaitu perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara. Dan yang ketujuh yaitu ada pendapat sarjana hukum atau doktrin, yaitu pendapat dari berbagai sarjana yang terkenal dalam pengetahuan hukum. Doktrin ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.